Film berawal di mana ada sebuah keluarga yang mendatangi kediaman seorang paranormal bernama Nyonya Shaun Sandena dengan membawa anaknya yang selalu berhalusinasi tentang teror misterius sesudah dia mengambil perhiasan milik seseorang. Meskipun orang tua mereka berusaha mengembalikan kepada pemiliknya, tetapi si pemilik dari kalung itu tidak sudi untuk menerimanya lagi. Mengetahui ada sebuah kejanggalan, maka Nyonya Shaun Sandena membawa mereka ke ruangannya dan meruqyah anak itu sambil membaca mantra dan melakukan pengusiran seton. Kemudian mereka didatangi oleh hawa mistis dan sebuah makhluk yang tidak kasat mata dengan menyerang mereka dan melempar si bocah sampai terpental. Belum diketahui apa dan siapa yang sudah mengirim santet kepada keluarga itu. Tidak lama kemudian si bocah pun diseret oleh makhluk yang tidak diketahui ke dasar tanah dan kemudian lempengan lantai menutup kembali dengan utuh. Dan inilah Drag Me to Hell. Kita bertemu dengan aktor utama kita yaitu Christine yang bekerja di sebuah bank asuransi dan koperasi yang bercita-cita untuk menjadi posisi yang sekarang sedang kosong yaitu asisten manajer. Tidak hanya Christine, teman kantornya yaitu Rubin pun ingin menduduki posisi itu. Sehingga membuat Christine harus effort lebih keras dengan berkompetisi dengan Rubin untuk membuat Pak Manajer menunjuk dirinya sebagai asisten manajer. Saat makan siang, Christine mendatangi pacarnya untuk makan bersama di jam istirahat, yaitu Clay yang baru saja menjabat sebagai profesor psikologi. Karena Clay hobi mengumpulkan koin zaman dulu, Christine memberikan sebuah koin tahun 1929 yang ia temukan di bank. No way. It's my nerdy coin. Alright, Dr. Dalton. Hello there. Setelah selesai makan siang dan Christine akan kembali ke kantor, Christine tidak sengaja mendengar obrolan Clay dan ibunya tentang perjodohan Clay dengan wanita karir pilihan keluarganya yang sangat berbeda jauh dengan Christine. Tetapi Clay tetap dengan pilihannya yaitu Christine karena mirip dengan vokalis Momo Geisha. Karena kejadian tadi, Christine menjadi bad mood sampai kesal kepada Rubin yang komplain nitip makan siang. Harusnya Rubin pesan bakso tapi Christine malah membelikannya seblak. Tidak berhenti di situ, kekesalannya semakin bertambah karena Rubin menyogok Pak Manajer dengan memberikan sebuah tiket nonton konser Coldplay secara cuma-cuma. Tiba-tiba saja ada seorang nenek tua yang datang ke meja kerjanya meminta Christine untuk melonggarkan tunggakan karena saat itu dia, Nyonya Genus, akan diusir dari rumahnya karena tunggakan yang belum dibayar. Nyonya Genus menggunakan uang itu untuk berobat, maka dari itu Nyonya Genus meminta waktu lagi untuk membayar semua tunggakannya. Karena prihatin melihat keadaannya, Christine pun mencoba meminta kebijakan Pak Manajer melonggarkan tunggakannya dan memperpanjang jatuh tempo untuk Nyonya Genus. Tetapi pihak bank sudah tidak bisa lagi memberikan kebijakan karena tunggakan Nyonya Genus sudah menumpuk berbulan-bulan. Maka dari itu Pak Manajer pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan berat hati, untuk saat ini Christine tidak bisa menolong Nyonya Genus meskipun sudah menjelaskan sebab dari perkara permintaan Nyonya Genus yang tidak bisa di-ACC. Tetap saja Nyonya Genus memohon dengan sangat dan bersimpuh kepada Christine agar bisa menolongnya. Keadaan yang membuat Christine canggung sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun memanggil security untuk membawa Nyonya Genus keluar agar bisa berhenti memohon. Dengan perlakuannya, Nyonya Genus menganggap Christine sudah mempermalukannya di depan semua orang. Dengan perasaan bersalah, Christine berniat untuk meminta maaf kepada Nyonya Genus karena perlakuan. Kemudian tiba-tiba Nyonya Genus pun murka dan mencoba mencekiknya, tetapi para security langsung menahannya dan membawanya keluarnya. Are you okay? Sore hari ketika sedang berkemas untuk pulang, Pak Manajer meminta untuk menyelesaikan laporan nasabah yang sangat kooperatif membayar uang sewa. Itu berkat kerja kerasnya Christine dan menempatkan Christine di posisi teratas sebagai asisten manajer. Rubin yang melihat itu langsung kesal dan sudah tidak ada harapan untuk naik jabatan. Di basement, Christine melihat mobil milik Nyonya Genus terparkir pas berseberangan dengan mobilnya. Merasakan hal aneh dan hawa yang sangat tidak mengenakan, sebuah sapu tangan Nyonya Genus tiba-tiba saja mengagetkannya yang sedang melamun entah apa yang dilamunkannya sehingga membuatnya kaget. Kemudian
Nyonya Genus sudah berada di dalam mobilnya. Entah bagaimana caranya wanita tua itu bisa sampai masuk ke dalam mobil Christine dan masih sakit hati dengan perlakuan Christine saat di bank tadi siang. Nyonya Genus menyerang Christine dengan penuh amarah. Christine pun kembali membalas Nyonya Genus dan tidak sengaja menstapler matanya. Christine berencana untuk menabrakkan mobilnya agar bisa terlepas dari cengkraman Nyonya Genus, dan tidak berhenti sampai di situ. Nyonya Genus berusaha menggigitnya, namun dia lupa bahwa gigi palsunya terlepas, membuat Christine mempunyai kesempatan menyerang dengan apa saja yang ada di dalam mobil. Sempat hampir terkena serangan balik, namun dia bisa menghindar dan berhasil menendang Nyonya Genus keluar. Tiba-tiba Nyonya Genus bangkit dengan sebuah batu, langsung memecahkan kaca mobil dan berhasil menariknya. Nyonya Genus tidak kembali menyerangnya, tetapi dia mengambil sebuah kancing dan langsung merapal sebuah mantra mengutarakan bahwa Christine akan mengalami hal serupa, yaitu datang dan memohon balik kepada Nyonya Genus, seperti apa yang dilakukan Nyonya Genus kepada Christine saat di bank. Seketika itu Christine terhipnotis dan Nyonya Genus sudah tidak berada di sana. Once they send... Okay. Clay sudah meminta pihak kepolisian untuk memperingatkan Nyonya Genus agar tidak lagi mengganggu Christine dan menghubungi Pak Manajer tempat kerja Christine untuk meminta izin libur kerja. 2 extensions already, right? Kemudian ada hawa misterius mulai bermunculan yang menghampiri Christine, merasakan sesuatu yang aneh setelah berurusan dengan wanita tua itu. Clay mencoba untuk menenangkannya, tetapi Christine meminta pergi ke paranormal untuk meramal nasib. Takutnya terjadi sesuatu. Clay pun tidak bisa menolak, takut tidak diberi jatah bobo bareng, dan mereka pun langsung mendatangi tempat peramal tersebut. I'm Rob. He's gone. Us. Bertemulah mereka dengan Ramjas yang katanya ahli ramal meramal dan ahli dalam melihat energi negatif seseorang. Dengan harga yang tentu saja melebihi UMR Jawa Barat. Mulailah mereka meramal nasib Christine dengan sangat mudah. Ramjas bisa mengetahui seluk-beluk kehidupan Christine yang bekerja di bank dan kehilangan sesuatu yang tidak diketahui oleh Christine. Barang apa yang sudah hilang darinya, tetapi bukan sesuatu yang penting, melainkan hanya sebuah kancing yang waktu itu diambil oleh Nyonya Genus. Ramjas merasakan ada sesuatu yang aneh dan melihat gambaran yang sangat mengerikan, sampai dia pun kaget dengan apa yang menghinggapi Christine. Karena dengan sangat penasaran, Christine memaksa Ramjas untuk menjelaskan sesuatu yang sudah dilihatnya. Ramjas meminta pengakuan Christine apakah dia sudah bermain-main dengan sesuatu yang berbau ilmu hitam dan goib. Tentu saja Christine membantahnya. Kemudian Ramjas pun menyangka bahwa Christine sudah dikutuk oleh seseorang. Clay tidak percaya apa yang sudah Ramjas terangkan karena mencurigai bahwa dia sudah membohongi mereka dengan berdalih mengetahui seluk-beluk Christine dan menebak salah satu kancing yang hilang di baju Christine. Singkat cerita, Christine sudah berada di rumah dan sedang menyiapkan makan malam. Tiba-tiba ada hawa mistis yang datang di area rumahnya. Seperti sesuatu yang berjalan di atap rumah, memainkan pagar, angin besar yang tiba-tiba saja datang, mematikan listrik, memainkan perabotan dapur, bayangan yang menyerupai Baphomet atau iblis berkepala kambing yang kemudian menyerang Christine sampai terpental. Dengan kejadian itu, Christine meminta Clay untuk datang ke rumahnya. Clay beranggapan bahwa Ramjas sudah membuat ulah dengan meneror Christine. Tetapi Christine percaya bahwa itu bukan perbuatan dari si peramal. Clay mengundang temannya yang ahli psikolog dan juga seorang dokter ahli kejiwaan bahwa apa yang sudah Christine alami adalah mungkin gangguan stres berlebih sehingga dia berhalusinasi tidak pakai lauk. Untuk menghibur pacarnya yang mungkin stres dengan pekerjaan, Clay mengajak Christine berlibur ke kampung halamannya di ujung Berung. Karena lelah setelah selesai bercocok tanam, mereka pun beranjak tidur. Sesuatu hawa mistis kembali mulai meneror Christine. Kali ini seekor lalat aneh yang masuk ke dalam hidung Christine keluar lagi dan masuk lagi melalui mulut sampai membuatnya tersedak dan terbangun. Tiba-tiba sosok hantu yang menyerupai Nyonya Genus sudah berada di sampingnya dan memutahkan sesuatu sampai-sampai harus disensor karena mungkin akan terkena dolar kuning. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Christine saja, seolah-olah menandakan bahwa sosok Nyonya Genus yang sudah menerornya.
Setibanya di kantor, dia merasakan lalat yang waktu itu masuk melewati mulutnya masih berterbangan di dalam perutnya. Tidak lama kemudian, Rubin mendatangi Christine untuk meminta panduan tentang bagaimana caranya menghadapi customer supaya mereka bisa membayar cicilan tepat waktu. Karena Christine tidak mau mengajarinya, Rubin menggertak Christine dengan mengadu kepada Pak Manajer bahwa Christine tidak mau mengajarinya. Tetapi dia masih terbayang dengan Nyonya Ganus yang waktu itu pertama kali datang ke meja kerjanya, spontan berteriak kepada Rubin untuk pergi dari hadapannya sampai membuat semua orang di kantor pun kaget dengan kemarahan Christine. Knuckle off my desk! Teror tidak berhenti sampai di situ. Dengan sebuah darah yang mengucur dari hidung Christine, kemudian darah yang mengucur deras seperti kencing kuda mengenai Pak Manajer yang kebetulan harus berada di situ sesuai skenario film. Oh my god! Dengan kesempatan itu, Rubin mengambil berkas laporan Christine yang ada di meja kerjanya. Mengetahui bahwa teror itu berasal dari Nyonya Ganus, dia pun segera mendatangi rumah Nyonya Ganus untuk berdiskusi dan mengajaknya damai. Ditemuilah cucu Nyonya Ganus yang membuka pintu menyuruh Christine untuk berbicara langsung dengan Nyonya Ganus. Karena para keluarga sudah diberitahu oleh Nyonya Ganus bahwa Christine akan mendatanginya untuk meminta belas kasih. Di dalam rumah, para keluarga sedang melakukan pemakaman Nyonya Ganus yang ternyata sudah meninggal. Meskipun sudah meninggal, Nyonya Ganus tetap meneror dan seperti sedang memberi peringatan kepada Christine tentang kemarahannya atas kejadian di bank waktu itu. Dan cucunya menyatakan bahwa Christine harus siap dengan apa yang akan menimpa Christine. What plagues you is the Lamia. Sebagai bahan pertimbangan untuk meyakinkan bahwa dirinya sudah dikutuk, Christine mendatangi Ramjas dan meminta mencari tahu apa yang sudah dilakukan oleh Nyonya Ganus kepada Christine. Sebuah kutukan dari kaum Gypsy yang dikenal mempunyai kutukan yang teramat sangat pedih yang bersatu dengan ilmu hitam, yang dimana bila mereka para kaum Gypsy sudah mengalami penindasan yang berujung dari ketidakadilan kemudian sakit hati secara mendalam, mereka pun langsung mengutuk dengan mengambil sesuatu barang milik korban kemudian memberikan kembali barang korban yang sudah dikutuknya itu. Iblis yang sudah meneror Christine adalah Lamia berupa iblis berkepala kambing hitam yang juga dikenal dan disebut dengan Baphomet. Baphomet akan mengambil jiwa orang yang sudah dikutuk dengan meneror terlebih dulu selama 3 hari dan kemudian mengambil jiwa raga dari korbannya. Mengingat yang diambil adalah sebuah kancing, Christine mencoba akan membakarnya saja. Namun kutukan kaum Gypsy tidak bekerja seperti itu. Untuk menghilangkan kutukannya, barang yang sudah dikutuk itu harus dipindah tangankan kepada orang lain. Maka kutukan yang sudah diberikan kepada Christine akan berpindah kepada orang tersebut. Ramjas sempat memberikan hal mudah, yaitu dengan menumbalkan hewan seperti anjing, kucing, ayam, atau kambing. Karena Christine seorang penyayang binatang, mustahil baginya melakukan tumbal. Jika tidak dilakukan, maka bersiaplah untuk teror selanjutnya yang mungkin akan semakin pedih. Ramjas pun memberikan buku tutorial bagaimana cara menumbalkan hewan untuk hal magis. Singkatnya, Christine sudah berada di rumah, kembali diteror oleh iblis Lamia dengan berbagai macam cara. Sampai mengikuti kemanapun Christine pergi. Berusaha untuk menghubungi Clay, kebetulan handphone Clay di silent olehnya sehingga tidak bisa mengangkat telepon dari Christine. Dan sosok Nyonya Ganus menerornya lewat handphone. Setibanya Lamia di depan pintu, mencoba meraih Christine dengan menggunakan jurus bayangan yang dimiliki oleh klan Shikamaru. Christine pun diombang-ambing oleh iblis itu dan melempar Christine. Dengan tidak mau terus-menerus diteror oleh Lamia, Christine pun terpaksa harus menumbalkan meong peliharaannya, berharap tidak lagi diganggu oleh iblis Lamia. Clay pun datang karena mengetahui Christine berusaha menelponnya agar keadaan Christine semakin membaik. Dia mengajaknya untuk datang ke rumah, sekedar dikenalkan kepada orang tuanya sambil makan malam. Sampailah mereka di rumah Clay yang begitu megah dan mewah. Tidak usah berbasa-basi lagi, mereka langsung ke meja makan untuk ngobrol satu sama lain dan menyantap kue yang dibawa Christine. Right, Chris?
If I could close my branches ever handled. Karena tahu bahwa ibu Clay sangat terobsesi dengan wanita pilihan Clay, Christine menjelaskan tugasnya yang sangat penting yang tidak semua orang bisa lakukan. Kedua orang tua Clay sangat bangga dengan Christine karena tidak ada yang disembunyikan, bahkan bangga dengan pekerjaan yang membuatnya akan segera naik jabatan, berbeda dengan wanita pertama yang Clay kenalkan. Meskipun mempunyai jabatan tinggi dan harta, lu punya duit, lu punya kuasa. Tetapi yang terpenting adalah kejujuran dan etika lah yang terpenting. Did you hear something? Obrolan yang sangat asik dan chemistry antara mereka semakin terbentuk. Kemudian halusinasi yang menghampiri Christine dengan menampakkan sebuah bola mata di kuenya mirip dengan mata dari Nyonya Ganus. Suara-suara keras yang mengganggu, mendengar jejak kaki yang mirip dengan suara kambing yang ia dengar di rumahnya. Kemudian lalat yang sudah menghinggap di perutnya sekian lama keluar begitu saja dan membuat keluarga Clay ilfil dan langsung berhenti memakan kue karena dianggap kue itu penyebab lalat berdatangan. Suara yang semakin keras sampai Christine harus berteriak karena mengganggu kenyamanannya, menimbulkan masalah dengan keluarga Clay sampai Christine malu dengan apa yang sudah terjadi. Malu jika dia harus dianggap kelainan jiwa. Malu jika dia dianggap tidak mempunyai etika. Agar tidak menimbulkan masalah lagi, dia segera pergi dan mendatangi si peramal itu, yaitu Ramjas. You're so full of shit! Menyalahkannya karena apa yang sudah dilakukannya itu sia-sia sampai harus mengorbankan meong kesayangannya. Karena iblis ini sangat kuat dan tangguh dan waktunya sudah dekat, yaitu mendekati hari ketiga di mana Lamia akan membawa jiwa raga seseorang yang terkena kutukan. Maka Ramjas mengajaknya untuk mendatangi sesepuh peramal untuk melenyapkan Lamia, tetapi tentu saja dengan bayaran yang tidak sedikit. What do you need from me? Dengan keputusasaan itu, Christine meminta pinjaman kepada Pak Manajer, tetapi dengan adanya kendala dengan keuangan perbankan karena ada beberapa tunggakan dari nasabah yang cukup besar, Pak Manajer tidak bisa membantunya. Sedangkan untuk posisi asisten manajer akan diberikan kepada Rubin. Mendengar pernyataan itu, dengan tidak ada cara lain menjual semua barang berharga yang Christine miliki untuk bisa membayar paranormal yang akan melenyapkan kutukannya. Astagfirullahaladzim. Kemudian sosok Nenek Ganus kembali meneror Christine dengan tidak ada habisnya. Beruntung sekali semua itu hanyalah sebuah halusinasi. Christine pun mulai mendatangi toko loak untuk menjual semua barang-barangnya. Tetapi harga yang murah yang didapatkannya karena barang-barang itu tidak cukup berharga. Mengetahui hal itu, Clay membantunya lagi untuk kesekian kali dengan membiayai Christine dan mengantar sampai ke tempat tujuan. You sure you don't want me to go in with you? Sesampainya di tempat paranormal, kita bertemu kembali dengan Nyonya Saun Sandena yang sudah tua yang ada di awal cerita film ini. Menceritakan kejadian di awal ketika Nyonya Dena bertemu dengan Lamia pertama kali di rumah itu. Tetapi dia tidak sempat membinasakan Lamia dan kehilangan nyawa seseorang. Maka dari itu, saat inilah yang tepat untuk balas dendam kepada Lamia. Dibantu dengan dua ajudannya, yaitu Ramjas dan Taro Saudiro. Nyonya Dena akan memancing para makhluk gaib dengan perantara tubuhnya sendiri. Saat ritual akan dimulai, kemudian kambing yang dibawa oleh Taro akan digunakan untuk memasukkan Lamia ke dalam tubuh kambing. Sebelum itu, Lamia akan memasuki tubuh Nyonya Dena dan tugas Christine harus menaruh tangan Nyonya Dena ke si kambing itu agar Lamia berpindah ke tubuh kambing, dan Taro akan menyembelih kambing itu agar Lamia juga bisa ikut terbunuh. Welcome to Dead into my soul. Ritual dimulai dengan mengucapkan mantra khusus untuk memanggil para roh gelap. Tetapi mereka hanya mendapati roh para orang yang mempunyai penderitaan semasa hidupnya yang bangkit kembali. Akhirnya Lamia pun datang dan langsung merasuki tubuh Nyonya Dena. Christine pun berhasil memindahkan Lamia ke dalam tubuh si kambing dan Taro segera memenggalnya. Tetapi tidak semudah itu, Sukirman. Lamia mengetahui apa yang akan dilakukan oleh mereka dan langsung berpindah ke tubuh Taro.
Menyerang semua orang yang berada di situ, memutahkan meong Christine yang sudah dijadikan tumbal. Nyonya Dena berhasil melenyapkan iblis itu dari tubuh Taro, sehingga membuat Nyonya Dena harus tewas karena keadaan tubuhnya yang sudah tidak lagi bertahan saat dirasuki oleh Lamia dan saat membaca mantra kuat untuk melenyapkan iblis Lamia dari tubuh Taro. Selesailah sudah acara ritual dan pertarungan antara iblis melawan para dukun. Kini Nyonya Dena harus dikebumikan secara terhormat. Ramjas memperkirakan bahwa iblis Lamia masih menghantui Christine karena mungkin saja Nyonya Dena hanya mengusirnya saja dari tempat itu. Sekedar untuk berjaga-jaga, Ramjas memasukkan kancing yang berisi kutukan itu ke dalam sebuah amplop untuk Christine berikan kepada orang lain agar kutukannya bisa berpindah. Tear the soul out of whoever you can. And you've given the curse away. Di perjalanan, mereka hampir saja menabrak pria tua yang sedang menyeberang di jalanan sambil menggerutu seperti menyumpahi Christine untuk masuk ke neraka. Christine tidak memberitahukan bahwa dia akan memberikan kancing yang berisi kutukan itu kepada orang lain. Dia singgah di sebuah kafe dan mencari orang yang cocok untuk diberikan kutukan. Ternyata tidak ada yang bisa diberikan kutukan karena semua orang sangat menikmati hidupnya dengan baik, bahagia, dan tidak terlihat ada orang yang sedang depresi yang cocok untuk diberikan kutukan. Teringat dengan perbuatan Rubin yang sudah menyalipnya untuk menggantikan posisi asisten manajer, maka dia akan memberikan kutukan itu kepada Rubin. Setelah lama menunggu, Rubin pun akhirnya tiba dan meminta agar tidak melaporkan kepada keluarganya karena sudah mencuri berkas milik Christine dengan memohon dengan sangat karena ayahnya mempunyai penyakit jantung. Takut penyakitnya kambuh karena mengetahui perbuatan Rubin. Christine yang masih mempunyai hati nurani pun mengurungkan niatnya untuk memberikan kutukan itu kepada Rubin. Melihat di koran berita tentang kematian warga Gypsy yaitu Nyonya Ganus, dia pun mendatangi Ramjas dan menanyakan apakah kutukan itu bisa diberikan kepada si pemberi kutukan itu. Meskipun sudah mati, kutukan itu bisa diberikan kepada orang yang sudah memberikan kutukan karena jiwa dari orang mati masih berada di raganya untuk sesaat sebelum meninggalkan dunia. Maka dari itu Christine mempunyai niat mendatangi makam Nyonya Ganus untuk mengembalikan kutukannya yang sudah diberikan kepada Christine. Singkat cerita, di sebuah makam, Christine mulai menggali makam Nyonya Ganus dibarengi dengan hujan geluduk tidak membuat Christine menyerah. Pada akhirnya dia pun berhasil menemukan jasad Nyonya Ganus dan memberikan kutukannya itu. Tetapi hujan yang sangat lebat membuat tanah makam longsor sehingga dia tidak bisa naik ke permukaan dan tertindih oleh palang salib. Akhirnya Christine bisa selamat dengan skenario dari sang sutradara dan berhasil pergi dari makam. Christine, it's Jim. After I confronted him about a few inconsistencies him around anymore. Esoknya Pak Manajer langsung menghubungi Christine bahwa Rubin ketahuan sudah mencuri berkas milik Christine yang waktu itu diperintahkan Pak Manajer untuk menyelesaikannya. Kini posisi asisten manajer akan diberikan kepada Christine dan Rubin sudah dipecat dari pekerjaannya. Dengan semua hal yang sudah semakin membaik dan berakhir bahagia, Christine dan Clay pun akan pergi liburan ke kampung halamannya. Di stasiun mereka menunggu kereta yang akan menuju ke tempat tujuan. Namun Clay mengeluarkan amplop yang berisi kancing kutukan karena Christine salah ambil saat mereka hampir menabrak kakek tua waktu itu dan tertukar dengan amplop yang berisi koin pemberian Christine. Terkejutnya dia sampai-sampai harus terjatuh ke bawah rel kereta. Kemudian ada sesuatu yang menariknya dari dalam tanah, mirip dengan adegan bocah di awal film. Ternyata Lamia sudah berhasil membawa Christine sampai ke neraka, membuat Clay harus kehilangan wanita tercintanya itu, dan film pun selesai. Film garapan Sam Raimi ini sangat mengesankan sekali untuk ditonton dengan garis merah yang penuh misteri dan adegan mencekam. Di awal film yang membuat semua orang penasaran sebenarnya apa yang membuat orang sampai harus terkena teror mengerikan. Sampai pada pertengahan film yang membuat euforia menonton menjadi semakin tegang dan adanya jump scare dan hal positif yang harus kita ambil dari film ini adalah tolong menolonglah saat orang lain membutuhkan pertolongan dan berbuat baiklah kepada semua orang karena apa yang kau tanam itulah yang akan kau tuai. Saya beserta kru yang bertugas yaitu saya sendiri undur pamit, sampai bertemu di konten selanjutnya. Wassalam.